Selamat hari Minggu adik-adik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk beribadah secara daring di hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Adik-adik, sebelum kita mulai silakan untuk saat teduh. Ya, saat teduh selesai, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kelah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwaku. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat, dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah pada hari Minggu ini. Berikanlah penyertaan dan berkatilah kami dari awal sampai akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, tekakkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam jaringan ini Tuhan, untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran dari firman-Mu dan kami senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat pagi Sobat Teruna GPIB Obor Banten yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi kita dalam IHMPT pada pagi hari ini yang tetap kita lakukan secara daring ini. Nah, adik-adik, pada kesempatan pagi ini kita akan mendalami mengenai tema perenungan yang berjudul Jika Tuhan Menghendaki. Adik teruna yang terkasih, sebelum kita masuk dalam bacaan kita, kakak ingin bertanya kepada kita semua. Kira-kira waktu sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, pernah nggak dari antara kita bertemu dengan seorang pengemis atau orang jalanan atau orang yang suka duduk di emperan toko-toko dengan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang membuat kita merasa enggan untuk mendekatinya, apalagi ingin memberikannya sesuatu. Nah, sebagai manusia pada dasarnya tentulah kita memiliki rasa-rasa fobia, rasa takut. Mungkin ketika melihat ada seseorang di jalan-jalan yang mengalami suatu situasi seperti itu, tapi mungkin tidak semua seperti itu. Nah, adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang menjadi nats pembimbing kita, yang menjadi nats pembahasan kita pada ibadah IHMPT ini pun ingin berbicara tentang adanya seorang yang sedang mengalami suatu penyakit yang membuat orang tampaknya fobia atau takut akan seorang tersebut. Seorang dalam nats Alkitab ini dikatakan dia yang mengidap penyakit kusta. Barangkali dari antara kita ada yang belum pernah secara langsung melihat sakit ini seperti apa. Jika kita membuka Google pencarian, maka sakit kusta digambarkan sebagai suatu penyakit berupa bintil-bintil kehijauan atau kemerah-merahan
Bahkan di dalam kitab Imamat 13 ayat 49 pun dijelaskan demikian. Adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita masuk ke dalam konteks pada zaman itu, seorang yang terkena penyakit ini, maka dia akan diusir atau diasingkan sementara waktu dari pemukiman rumahnya. Sebab penyakit ini bisa menular, dan dalam kepercayaan orang Yahudi, penyakit ini dapat menimbulkan ketidaksucian bagi seseorang. Mengapa enggak suci? Sebab dalam kepercayaan mereka penyakit ini timbul oleh dua hal. Karena yang pertama, karena adanya infeksi bakteri, atau yang kedua, karena adanya dosa yang diperbuat. Maka dianggap tidak suci, atau orang Yahudi menyebut mereka yang mengidap penyakit ini sebagai seorang yang najis, dan mereka tidak boleh singgah di bait Allah. Adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang yang mengidap penyakit ini dianggap najis, tidak suci, lalu dikucilkan dari pemukimannya karena dianggap menular oleh banyak orang. Tetapi apa adik-adik? Tetapi dalam situasi ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang merupakan orang Yahudi juga pada saat itu sama sekali tidak memandang seorang yang mengidap penyakit itu sebagai orang yang najis, orang yang tidak suci, atau bahkan jijik melihatnya. Tetapi Yesus menganggap orang itu sebagai seorang pribadi yang juga boleh dan layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah, bukan malah dikucilkan. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mau menemui seorang kusta tersebut? Dalam ayat 3a dapat kita lihat dikatakan di sana bahwasanya Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Sebab di ayat 2 seorang kusta tersebut datang kepada Yesus untuk sujud sembah sambil berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu dilanjutkan ke ayat 3b, Yesus pun mentahirkan atau menyembuhkannya. Seketika itu orang tersebut menjadi sembuh. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus memperlihatkan bahwa adanya mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dalam hal ini kita dapat belajar dan memperkuat iman sebagai teruna GPIB. Ada 3 hal yang kita dapat belajar, adik teruna, dari kisah Alkitab pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dapat melihat Yesus yang tidak merasa jijik atau takut atau fobia ketika melihat ada seseorang yang sedang mengalami suatu penyakit atau bahkan sampai dikucilkan oleh orang banyak. Melainkan dalam hal ini Yesus memberi pandangan yang baik dan penuh kasih terhadap orang yang seperti itu. Sebab bagi Yesus, seorang seperti itu pun juga harus ditolong, bukan malah dicuekin, bukan malah dijauhi atau bahkan tidak dipedulikan. Dan dalam kehidupan sehari-hari adik teruna sekalian, apa yang dilakukan Yesus ini dapat dijadikan teladan yang hidup. Artinya, mungkin ketika ada kesempatan sedang di jalan atau melihat ada seseorang yang sakit seperti itu, jangan buru-buru kita langsung merasa fobia, merasa takut, tetapi cobalah dilihat dengan baik. Kalau ada kesempatan untuk membantu, silakan dibantu. Lalu yang kedua, tidak hanya Yesus yang dapat dijadikan teladan dalam kisah ini, tetapi seorang kusta pun demikian. Sebab ketika dia sakit dan dikucilkan, dia bukan lari ke manusia lainnya, melainkan dia lari kepada Yesus, yang padahal pada saat itu dia belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Anak Allah. Sifat percaya yang dimiliki oleh seorang kusta tersebut pun dapat kita jadikan teladan bahwa dalam kehidupan ini, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal.
terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita terus berdoa, meminta segala harapan kita yang mungkin belum terkabulkan. Lalu yang ketiga, janganlah kita lupa untuk bersyukur, sebab Tuhan Yesus berpesan di ayat keempat kepada orang kusta tersebut untuk mempersembahkan kurban ketika dia sembuh. Begitupun kita Sobat Teruna, jika Tuhan Yesus memberikan kita penyertaan atau bahkan mengabulkan permintaan kita, marilah kita jangan lupa mengucap syukur. Adik-adik Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ketiga hal tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan pembelajaran baru bagi kita. Dan marilah sebagai Teruna Kristen, kita mulai yakin bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu bukanlah kasih yang palsu, melainkan kasih dan penyertaan yang sungguh nyata dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 24, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji Tuhan, terima kasih telah memberi kami waktu dan kesempatan pada kami untuk melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara daring. Tuhan, berkatilah teman-teman yang sedang sakit, beri kesembuhan agar kami dapat belajar firman-Mu kembali. Ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami agar diberi kesehatan selalu dan rezeki yang berlimpah. Tuhan, hamba juga berdoa untuk gereja GPIBO Berbanten dan pengurusnya agar diberi kelancaran dalam membangun gereja. Tuhan, hamba tidak lupa mendoakan bangsa, kiranya Engkau senantiasa memberi perlindungan bagi bangsa kami. Tak lupa juga hamba mendoakan para kepemimpinan, kiranya Tuhan memberi mereka bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Tuhan, hamba juga berdoa untuk kakak layan yang telah membimbing kami untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah. Tolong kuatkan dan teguhkan hatinya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan memberikannya sambil menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan untuk
pelayanan dan kesaksian gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di bagian pengutusan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 23, Yesus Segala-Galanya. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teduh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berserang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.